sakit. Maafin Mama, nak. Mama nggak ada maksud nyembunyiin apa-apa dari kamu. Ternyata dugaan Kona bener, mah. Kona cuma anak pungut yang dibesarin dari sebuah kebohongan. Ya ampun, Kona. Kok kamu ngomongnya begitu? Kona nyesek, mah. Kona ngerasa dibohongin selama 22 tahun. Andai aja Mama cerita pas Kona masih kecil, mungkin Kona bakalan belajar paham dan nerima keadaan ini pelan-pelan. Tapi yang bikin Kona nyesek, kenapa Kona harus tahu sendiri hal ini? Nah, Mama mohon jangan desek Mama kayak gini. Mama bakal cerita dan jelasin pelan-pelan ke kamu. Tapi nggak dalam momen terdesak kayak gini, nak. Udah, mah. Kona udah tahu apa hasilnya dari cerita Mama. Yang pasti, apapun itu pasti bikin Kona makin nyesek. Kona pergi, mah. Kona, tolong dengerin Mama dulu, nak. Nak, Kona. Nah, Mama mohon jangan pergi. Mama janji akan ceritain semua. Tapi nggak bisa di momen kayak gini, nak. Kamu lagi emosi, nak. Apapun yang Mama sampein ke kamu nggak akan nerima. Udah, mah. Lepasin. Kona mau cari tahu sendiri siapa orang tua Kona yang asli. Mama orang tua kamu, nak. Emang Mama mengandung bayi cuma 4 bulan langsung lahir. Mama mengandung bayi, mah. Bukan alpukat. Kona udah riset, mah. Janin di usia 4 bulan itu masih sebesar alpukat. Jadi Mama nggak bisa bohongin Kona. Kona, jangan bikin Mama hancur, nak. Hancur apa, mah? Hati Kona yang hancur. Atas nama Kona Alexandra, Iya, Bang. ke stasiun Majaya. Iya, Bang. Ayo cepet. Nak, Kona, jangan tinggalin Mama, nak. Kona! 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 Mah, maafin Kona ya, Mah. Dari lubuk hati yang paling dalam, Kona benar-benar minta maaf karena tadi sempat membentak, meluapkan emosi, dan marah besar di depan wajah Mama sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi naik kereta pagi ini. Kona tahu kata-kata pedas dan tatapan kecewa. Kona tadi pasti meremukkan hati Mama berkeping-keping. Membayangkan tatapan mata Mama yang hancur saat menatap kepergian. Kona dengan tas ransel di ambang pintu pagi tadi rasanya benar-benar menusuk tepat di ulu hati. Tapi tolong pahami rasa sakit di dada Kona, Ma. Hati anak mana yang tidak hancur dan merasa dibodohi seumur hidupnya saat tahu kenyataan sepahit ini? Kenapa Mama dan Papa tega menutupi rahasia sebesar ini dan tidak memberitahu Kona sejak kecil sampai Kona sekarang sudah tumbuh dewasa begini? Kenapa harus menunggu bertahun-tahun lamanya dan membiarkan waktu berlalu dalam kepura-puraan sampai akhirnya Kona sendiri yang harus menemukan kebenaran yang menyakitkan ini secara tidak sengaja dari laci lemari? Rasanya seperti hidup dalam panggung sandiwara yang penuh kebohongan selama belasan tahun. Bukan maksud Kona ingin melupakan semua jasa, pelukan hangat, dan kasih sayang tulus yang sudah Mama curahkan selama merawat Kona dari bayi hingga sebesar ini. Bagi Kona, cinta dan pengorbanan Mama selama membesarkanku tetaplah hal nyata yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Namun status, darah dan asal-usul yang selama ini disembunyikan, rapat-rapat telah meruntuhkan seluruh fondasi duniaku hanya dalam sekejap. Kona tidak bisa lagi terus tinggal di bawah atap yang sama sambil bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara kita. Kona hanya mau mencari tahu siapa orang tua kandung Kona yang sebenarnya di dunia ini. Kona butuh kepastian yang jelas tentang dari mana asal darah yang mengalir di tubuh ini, siapa yang melahirkan Kona, dan kenapa mereka meninggalkan Kona di masa lalu. Rasa haus akan kebenaran asal-usul ini terus membakar jiwa dan pikiranku, membuatku tidak akan pernah bisa tenang sebelum menemukan jawaban yang pasti. Ada bagian dari identitas diriku yang kosong dan terputus, dan bagian itu harus kucari sendiri bagaimanapun caranya. Meskipun jujur saja di dalam gerbong kereta yang melaju kencang di bawah cerahnya langit pagi ini, Kona masih belum tahu pasti tujuan mencari kemana dan harus melangkah ke stasiun apa. Yang kupegang saat ini hanyalah tekad yang bulat dan kepedihan akibat rahasia masa lalu yang baru saja terbongkar. Pemandangan sawah dan pemukiman di luar jendela tampak bergerak cepat dan asing, sama seperti masa depan perjalananku yang terasa buram tanpa petunjuk arah yang jelas. Tapi berada di atas kereta, pagi yang membawaku pergi jauh ini, rasanya jauh lebih melegakan daripada terus terkurung dalam amarah dan kekecewaan di rumah. Kona butuh ruang dan waktu untuk menenangkan pikiran yang mendidih serta menyembuhkan luka akibat rasa kecewa yang mendalam kepada Mama dan Papa. Kona harus berdiri di atas kaki sendiri untuk merangkai kembali kepingan jati diri yang selama ini disembunyikan dari hidupku. Kona berjanji, Ma,
Jika nanti semua pertanyaan ini sudah terjawab dan asal-usul Kona sudah terang benderang, Kona pasti akan mengabari dan mencari Mamah lagi. Kona ingin berdiri di hadapan Mamah bukan lagi sebagai anak yang marah dan kecewa, melainkan sebagai sosok yang sudah menerima kenyataan hidup seutuhnya. Tolong jaga kesehatan Mamah baik-baik di rumah. Jangan sampai tangisan dan amarah. Kona tadi pagi membuat kondisi fisik Mamah drop atau jatuh sakit. Walaupun tadi Kona marah besar, jauh di lubuk hati terdalam. Keselamatan dan kebahagiaan Mamah tetap menjadi doa yang selalu kupanjatkan. Doakan anakmu yang sedang kalut ini dari kejauhan ya Mah. Doakan agar langkah kaki Kona yang tanpa arah ini selalu dilindungi dari bahaya, dijauhkan dari niat buruk, dan dituntun menuju orang-orang yang tahu kebenaran masa lalu itu. Sorot sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah kaca jendela seolah menjadi saksi. Bisu atas babak baru kehidupan yang harus kutempuh sendirian. Mulai detik ini, air mata yang sempat menetes di pipiku kubiarkan mengering bersama tekad yang semakin mengeras. Bismillah, perjalanan panjang mencari jati diri dan orang tua kandungku resmi kumulai pagi ini. Aku akan terus melangkah maju sampai titik akhir demi menemukan siapa aku sebenarnya dan mengakhiri semua rahasia yang terpendam ini selamanya. Maafin Mamah ya, Kona. Maafkan ibumu ini yang sudah membuat hatimu begitu hancur dan merasa dibohongi seumur hidupmu. Melihat air mata kekecewaan menetes di pipimu sebelum melangkah pergi tadi pagi, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada tusukan duri di jantung Mamah. Bukannya Mamah nggak mau cerita atau berniat mengubur kenyataan. Pahit itu selamanya dari hidupmu. Nak, demi Allah, tidak pernah ada sedikit pun niat buruk di hati Mamah untuk mempermainkan perasaan anak yang paling Mamah sayangi di dunia ini. Cuma Mamah selama ini masih menunggu waktu yang benar-benar pas untuk menceritakan semua kebenaran masa lalu itu kepadamu. Mamah selalu takut mental dan hatimu belum siap menerima kenyataan yang begitu berat jika diceritakan saat kamu masih kecil. Setiap kali Mamah ingin bicara jujur, rasa takut kehilangan dan rasa cemas melihat senyumanmu hilang selalu menahan lidah Mamah untuk bersuara. Mamah terlalu egois ingin melindungimu dari luka masa lalu, hingga akhirnya keteledoran ini justru memberi luka yang jauh lebih dalam untukmu. Kona harus tahu, bagi Mamah, kamu tetaplah darah daging dan belahan jiwa Mamah seutuhnya tanpa ada bedanya sedikit pun. Seisyeng pelukan hangat dan doa yang Mamah curahkan sejak kamu bayi hingga sebesar ini murni, 100% lahir dari ketulusan hati seorang ibu. Membayangkan kamu sekarang berada sendirian di atas kereta tanpa arah tujuan yang jelas membuat dada Mamah semakin bergetar hebat menahan tangis. Dimanapun kamu berada sekarang, Mamah selalu berdoa agar Tuhan selalu menjaga setiap jengkal langkah kakimu dan menjauhkanmu dari segala mara bahaya. Cepat pulang ya, Nak. Jangan biarkan amarah dan rasa sakit ini membuatmu berlama-lama mengembara sendirian di luar sana. Hadapi kenyataan ini bersama Mamah di rumah, biar Mamah ceritakan semuanya dari awal, tanpa ada lagi yang ditutupi. Mamah selalu menunggu kepulangan kamu, Nak, di rumah ini dengan pintu yang akan selalu terbuka, lebar dan pelukan. Hangat yang tidak akan pernah berubah. Pulanglah, Kona, pelindung kecil Mamah yang paling berharga.